48. Hari ini jadwal syuting Ariana tidak terlalu padat. Saat jam makan siang gadis itu sudah kembali ke apartemennya. Asistennya sedang izin menghadiri acara keluarganya hari ini, jadi dirinya hanya berangkat bersama Wina, keduanya berpisah di lift. Saat Ariana akan masuk ke apartemennya, gadis itu melihat seorang wanita parubaya sedang berdiri di depan pintu apartemen Adrian. "Bunda," panggil Ariana setelah melirik wajah wanita itu dari dekat. Ternyata benar, itu bundanya Adrian. Wanita parubaya itu menoleh. Ariana." Ariana tersenyum ramah sambil menyalimi Ayu. "Bunda mau ke apartemennya Adrian ya?" tanya Ariana. Bunda Adrian menatapnya bingung sambil tersenyum hangat. "Oh, ternyata belum ngadu dia. Adrian belum bilang sama bunda ya kalau dia udah jelasin semuanya?" tanya Ariana. Bunda menggeleng, kemudian tersenyum lagi. "Berarti Ariana udah nggak marah dong sama Adrian?" "Sama bunda juga," tanyanya antusias. Padahal niatnya kesini adalah sekalian untuk minta maaf dengan Ariana jika mereka bertemu. Kalau Rian sudah menyelesaikan semuanya itu lebih baik. Ariana tersenyum kecil. "Bunda mau mampir ke apartemen Ariana," tawarnya. "Kamu kayaknya baru pulang, emangnya nggak mau istirahat dulu?" "Gak apa-apa kalau bunda mampir," Ariana terkekeh. "Ya gak apa-apa dong, aku seneng malah kalau bunda mau mampir. Lagian syuting hari ini cuma sebentar kok. Siapa tahu aja bunda mau masak bareng aku lagi," guraunya. Ayu ikut tertawa. "Mau dong, bunda jadi ada temennya, daripada di apartemen Rian sendirian. Ayo kita bereksperimen di dapur kamu." Ariana mempersilakan bundanya Adrian masuk setelah membuka pintu apartemennya. "Wah, kalau bereksperimennya sama bunda sih dijamin enak hasilnya. Apalagi kalau sama kamu juga. Rian pernah bilang kamu sering masakin dia. Katanya masakan kamu enak, 11-12 sama masakan bunda katanya." Ariana berdeham pelan untuk menutupi salah tingkahnya. "Itu berlebihan, Bun. Masakanku nggak seenak itu, apalagi kalau dibandingin sama masakan bunda, ya jauh banget lah. Apalagi yang aku masak juga cuma masakan sederhana aja. Bunda percaya kalau masakan kamu enak. Apalagi kamu kan sibuk syuting terus, tapi masih bisa masak, berarti keren dong," puji Ayu. "Serius enggak, Bun? Aku itu masaknya asal-asalan, mana bisa dibandingin sama masakan bunda." Ayu mengibaskan tangannya. "Ya udah, ayo sekarang bunda mau lihat gimana masakan sederhana kamu itu. Ayo kita masak. Bahan masakannya udah ada belum?" tanya bunda. Ariana mengacungkan kantong kresek yang ia bawa. "Tadi aku beli ini sekalian pulang." "Oke, udah siap masak kita." Bunda berjalan lebih dulu menuju dapurnya Ariana dengan langkah penuh semangat. "Ya iyalah semangat, kan mau masak bareng mantu." Masih calon?" "Ya, gak apa-apa deh aminin aja." Setelah Ariana menyimpan barang-barangnya di kamar dan mencuci tangan, Ariana dan Ayu pun mulai memasak. Tentu saja teriyaki kesukaan Ariana akan menjadi menu andalan. Ariana mengeluarkan berbagai alat dan bahan masakan yang ia miliki. Meski termasuk wanita karir, Ariana tak pernah lupa mengisi kulkasnya, jadi kalau lapar ya tinggal masak sendiri atau kalau lagi males ya tinggal delivery. "Beres deh. Jadi Tania itu adiknya Adrian?" tanya Ariana sembari potong sayuran. Kebetulan ia sempat mampir ke supermarket untuk mengisi kulkasnya. "Iya, dia juga yang keke minta tinggal di sini waktu tahu kakaknya kenal kamu. Tania itu fans berat kamu loh. Tapi semenjak Rian jadi asisten kamu, Tania balik lagi tinggal di rumah. Terus Rian yang nempatin sebelah kamu itu." Bun, kalau soal rumah yang waktu itu Ariana kesana itu emang rumah bunda?" "Nggak mungkin, kan?" tanya Ariana. Bunda tertawa pelan. "Iya, tapi itu pavilionnya aja. Rumah Rian di belakang rumah itu." Ariana mengumpati Adrian dalam hati. "Bunda kok mau sih sekongkolan sama dia?" "Maaf, ya. Sebenarnya bunda juga nggak mau kayak gitu, tapi ya, Riannya aja itu yang terlalu kreatif. Saking kreatifnya malah jadi bumerang buat dia sendiri. Kamu tahu, waktu kamu marah kemarin dia jarang banget datang ke kantor, kalau nggak ke kantor dia dari siang sampai sore uring-uringan di rumah. Tapi malamnya pasti dia nginep di sini katanya pengen nemenin kamu." "Idih nemenin gue? Emang gue mau ditemenin sama lo?" "Ngarep." Ariana dan Ayu menaruh semua masakan yang sudah mereka masak di meja.
Mari kita coba masakan Chef Aryana. Ucap Ayu seraya duduk. Aryana terkekeh. Ala Chef Bunda yang bener. Aku kan cuma bantu-bantu sedikit doang. Sisanya Bunda yang bikin. Jawab Aryana. Ya udah, ala Chef Bunda dan Aryana aja biar adil. Aryana mengacungkan jempolnya. Siap, ayo makan, Bun. Ayu kembali membuka suara di sela kunyahannya. Bunda pengen banget masak sama anak perempuan Bunda, tapi Tania itu susah banget kalau diajak masak, pasti ada aja alasannya, malahan Rian itu lebih pintar masak daripada Nia. Makanya waktu tahu kamu suka masak juga, Bunda seneng banget. Kita harus sering-sering masak bareng pokoknya. Bunda pikir, setelah kelakuan Rian yang sembrono itu ketahuan, kita nggak akan bisa ketemu apalagi masak bareng lagi, lanjut Ayu dengan nada sedih. Aryana tersenyum kecil. Bunda jangan ngomong gitu, lagian aku udah maafin Adrian kok, jadi kita bisa masak bareng kapanpun Bunda mau. Bunda juga minta maaf ya, karena malah ikut-ikutan bohongin kamu. Harusnya Bunda cegah Rian lebih kera biar nggak ngelanjutin aksi gilanya itu. Aryana menggenggam tangan Ayu yang berada di atas meja. Gak apa-apa, Bunda, lagian semuanya udah lewat, jadi nggak perlu dibahas lagi. Ayu mengangguk. Kamu tinggal di sini sendirian. Enggak juga, kadang manajerku nginep di sini. Aku biasanya tinggal sama asisten Ki biar dia lebih gampang ngurusin keperluan aku, jawab Aryana. Ayu yang tadinya akan menyuap makanan langsing mendongak. Tinggal bareng asisten kamu. Berarti, tanya Bunda kaget. Aryana mengangguk polos, kemudian gadis itu menyadari kesalahannya. Enggak gitu, Bun maksudnya. Bunda jangan salah paham dulu. Kecuali Adrian, Bun, karena biasanya asistenku perempuan, tutur Aryana sambil meringis pelan. Aduh kenapa salah ngomong segala sih? Kalau bundanya Adrian salah paham gimana? Bisa dikira cewek nggak bener gue. Ayu menghela napas lega. Ya ampun, Bunda kira Rian udah senekat itu. Kalian nggak pernah aneh-aneh, kan? Aryana hanya bisa menggeleng kaku. Kamu harus lapor sama Bunda kalau Rian berani macam-macam sama kamu. Nanti Bunda coret dia dari kartu keluarga Bunda. Ucap Ayu menggebu-gebu. Aryana tertawa kecil. Sadis banget, Bun. Selorohnya. Bersambung. 49. Nanti Aryana main ke rumah Bunda lagi. Iya. Pinta Bunda setelah selesai makan di flat Aryana. Adrian yang kebetulan sudah pulang juga ikut nimbrung di antara perbincangan dua perempuan beda usia itu. Siapa tahu aja kan pada ngomongin gue. Daripada penasaran, mending ngikut aja. Saat masih di kantor tadi, Ayu mengirimkan fotonya sedang memasak bersama Aryana pada Adrian, dengan pesan tertulis di bawahnya. Lihat Bunda lagi masak sama calon mantu. Kamu ketinggalan. Tentu saja Adrian jadi ingin cepat-cepat pulang. Jadi, pria itu bergegas menyelesaikan pekerjaannya agar bisa bergabung dengan dua wanita kesayangannya ini. Harus nambah satu lagi sama Tania. Tapi adiknya itu tidak suka masak, jadi akan sulit melihat mereka bertiga bersama di dapur. Rumah yang mana, Bun? Pavilion, atau belakangnya? Gurau Aryana. Adrian tersenyum malu. Yang sekarang beneran dong? Nah, jawabnya. Siapa tahu aja. Tapi pavilionnya juga bagus kok. Sebenarnya pavilion itu ditempati sama asisten rumah tangga Bunda. Cuma waktu itu ada yang nyewa karena mau ngajak kamu, timpal Bunda. Aryana tertawa kecil. Sampai disewa, Bun, emangnya siapa yang nyewa? Tanyanya sambil melirik Adrian dengan senyum mengejek. Adrian meringis di tempat duduknya. Dua perempuan berbeda usia itu masih saja asyik membicarakan dirinya. Bun, ke apartemen Rian yuk. Udah malam, Aryana mau istirahat. Bunda mendengus. Yang punya rumah kan Aryana. Kenapa kamu yang usir Bunda? Bunda mengalihkan pandangannya pada Aryana. Ya udah kamu istirahat ya. Bunda ke apartemen Rian dulu. Aryana mengantar ibu dan anak itu hingga ke depan pintu. Bunda lebih dulu masuk ke flat Adrian, sedangkan sang pemiliknya masih berdiri di depan flat Aryana. Ngapain lo berdiri di sini? Mau jadi satpam? Sembur Aryana. Bukannya menjawab pria itu malah cengengesan. Kesambet lo, malah cengengesan. Galak banget sih sama gue. Perasaan dulu waktu SMA lo nggak galak-galak amat, iya. Goda Adrian. Aryana memutar bola matanya. Good night, nah, sleep well. Nanti kita ketemu lagi dalam mimpi. Pria itu mengedipkan sebelah matanya,
kemudian berbalik dan memasuki flatnya. Males banget, sarkas Ariana sembari menutup pintu. Brak, klontang. Ariana mengernyit dalam tidurnya saat mendengar suara gaduh dari liar kamarnya. Gadis itu langsung membuka matanya meski sebenarnya ia masih mengantuk. Itu apaan ya yang berisik di luar? Badian kan masih cuti. Jangan-jangan ada maling di sini. Petik Ariana sambil membulatkan matanya. Dian adalah nama asisten baru Ariana, tapi wanita itu baru akan kembali masuk besok. Berarti dirinya sendirikan di tempat ini. Wina juga tidak mungkin datang sepagi ini. Lagi pula sepupunya itu akan langsung membangunkan dirinya jika sudah datang. Jadi, siapa yang ada di luar itu? Ariana langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya. Gadis itu mengambil sapu yang kebetulan ada di sudut kamarnya sebagai senjata untuk menghajar maling yang ada di luar. Gadis itu membuka pintu kamarnya pelan-pelan dengan pandangan waspada pada sekelilingnya. Ariana berdiri kaku di depan kamarnya sambil menggenggam erat sapu itu. Gadis itu juga melihat ke belakangnya berkali-kali, takut-takut kalau maling itu akan menyergap dirinya dari belakang. Suara gaduh itu ternyata berasal dari dapurnya. Dengan langkah mengendap-endap gadis itu berjalan ke dapurnya. Mau apa maling itu di dapurnya? Perasaan tidak ada barang berharga di sana selain peralatan masak. Masa iya itu maling mau ngegotong kulkas gue? Kan berat. Atau mungkin dia lagi nyari makanan, iya. Saat Ariana di dapurnya terlihat beberapa peralatan masaknya yang berserakan di lantai dan ada seseorang yang sedang berjongkok di sana. Jika dilihat dari belakang orang itu sepertinya laki-laki dengan setelan kemeja. Waduh, mau maling aja setelannya keren begitu. Mau ngapain itu maling? Masa mau maling panci gue? Ariana berjalan tanpa suara mendekati pria yang mengacak-acak isi dapurnya itu. Tanpa ragu sedikit pun gadis itu langsung memukuli pria itu sekuat tenaga. Mati lo, mati lo, mati lo, teriak Ariana sambil terus memukuli orang itu dengan mata terpejam. Pria itu mengerang keras. Ana jangan nyumpahin gue mati dong. Ini juga lo jangan mukulin gue terus. Emangnya lo mau jadi janda sebelum nikah sama gue? Ariana sontak membuka matanya. Suaranya kok kayak familiar, iya. Ariana melirik pria yang baru saja ia pukuli itu. Gadis itu melotot kaget. Adrian, pekiknya. Ariana refleks melempar sapu dalam genggamannya, untung tidak kena Adrian lagi. Pria yang baru saja dianiaya Ariana itu bahkan tak mampu berdiri karena tubuhnya terasa remuk semua. Ariana langsung menghampiri Adrian. Maaf, gue nggak sengaja. Sini gue bantu lo berdiri. Ark, badan gue sakit semua. Nah, kali ini Ariana tahu jika Adrian tidak sedang berpura-pura. Gadis itu jadi merasa bersalah. Harus tadi ia tidak main hakim sendiri saja. Ariana membopong Adrian ke sofa ruang tamunya dengan susah payah. Gadis itu membantu Adrian duduk pelan-pelan di sana. Lo ngapain pagi-pagi udah di sini? Seinget gue, lo udah nggak punya keperluan di tempat ini. Jadi ini salah juga sembarangan masuk apartemen gue. Ya maaf, nah, gue kan cuma pengen masakin lo aja kayak dulu. Cuma tadi gue nggak sengaja nyenggol tumpukan panci. Ariana mendengus. Alasan, please, bisa nggak sih lo itu kalau mau ngelakuin sesuatu dipikir dulu baik-baik, jangan ngawur. Akhirnya jadi bumerang buat lo sendiri juga kan. Kenapa lo nggak pernah belajar dari kesalahan yang lo perbuat? Setelah mengatakan itu Ariana langsung pergi dari sana. Adrian pikir gadis itu akan meninggalkannya kesakitan sendirian di tempat ini, tapi ternyata gadis itu kembali lagi membawa kotak obat. Syukurlah Ariana masih peduli padanya. Ariana kembali duduk di hadapan Adrian, sambil membuka kotak obat itu ia berkata. Buka baju lo. Adrian menatapnya bingung. Mau ngapain? Ariana berdecak. Lama, gadis itu mengulurkan tangannya untuk membuka kancing kemeja Adrian. Adrian refleks memeluk tubuhnya. Nah, lo mau ngapain gue? Peliknya heboh. Ish, gue mau ngobatin badan lo yang gue pukulin tadi. Nggak mau, kesalnya, Adrian langsung mengangguk polos. Ya maulah. Setelah sukses membuka kemeja Adrian, Ariana memerintahkan Adrian untuk berbalik agar ia bisa mengobati luka di punggung pria itu. Ternyata cukup banyak juga. Perasaan tadi gue mukulnya pelan deh, tapi kenapa jadi lebam semua? Sambil mengambil kotak obat tadi Ariana sudah berpesan pada Wina, untuk libur bekerja dulu hari ini. Gue harus ngurus bayi buaya dulu. Begitu kata Ariana,
Saat Wina bertanya kenapa gadis itu ingin libur hari ini, untung saja hari ini tidak ada jadwal penting. Ariana rela meliburkan diri hari ini karena merasa bersalah pada Adrian. Anggap saja ini sebagai tanda permintaan maafnya, sekaligus tanda terima kasih karena Adrian pernah merawatnya ketika ia sakit. Bersambung, 50. Sore, Ana, sapa Adrian dengan senyum ramah saat Ariana sampai di hadapannya. Pria itu memakai kemeja biru yang sudah digulung hingga siku tanpa dasi yang sudah dibuka kancing teratasnya dan celana hitam. Setelan khas orang kantoran. Setelah insiden tangkap maling beberapa hari lalu, kini lebam-lebam di punggung Adrian sudah mulai sembuh, jadi pria itu bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Gadis itu mengernyit bingung. Ngapain lo di sini? Mau bikin gosip baru? Adrian tertawa geli. Mau ngajak Ana makan malam sekalian pulang bareng dong, balas Adrian santai. Lo duluan aja, gue bawa mo. Ariana kaget saat melihat tempat mobilnya terparkir kini sudah berganti dengan mobil Adrian. Mobil gue kemana? Pekik gadis itu. Gadis itu celingak-celinguk mencari letak mobilnya. Kemana benda itu pergi? Dia kan gak parkir sembarangan, masa mobilnya dibawa Satpol PP? Adrian langsung menjawab dengan santainya. Gue tadi minta Wina bawa pulang mobil lo. So, lo harus pulang bareng gue, sekalian makan malam. Mau makan di resto, atau lo yang masak? Ariana mendengus. Kebiasaan, selalu aja seenaknya. Adrian terbahak. Abisnya kalau nggak dipaksa ada aja alasannya. Ariana berkacak pinggang. Lo juga ada aja tingkahnya. Kan kita itu jodoh, nah. Jadi saling melengkapi. Jadi, gimana nih? Tuan Putri mau makan malam di mana? Pangeran selalu siap mengantar. Ariana mengetuk jari ke dagunya. Gimana kalau lo aja yang masak? Kayaknya dulu pernah ada yang janji mau masakin gue deh, selorohnya. Adrian tertawa renyah. Kalau soal masakin lo, gue kan sering masakin lo waktu gue masih jadi asisten lo. Ya bedalah, itu kan lo nya lagi mode nyamar. Protes Ariana. Mana bisa disamain? Enak aja. Adrian terkekeh, tangan terulur untuk mengacak-acak rambut Ariana. Berasa detektif aja gue pakai nyamar segala. Ya oke lah gue yang masakin. Mau dimasakin apa nih sama Chef Adrian? Guraulnya. Ariana merapikan rambutnya yang diacak-acak Adrian. Masakin apa aja deh Chef Adrian. Yuk, buruan masuk kalau ada yang foto bisa jadi gosip baru ntar. Adrian langsung membuka pintu penumpang depan. Silakan masuk Tuan Putri. Pangeran siap mengantar Tuan Putri selamat sampai tujuan tanpa lecet sedikitpun. Jika biasanya Ariana akan membalas dengan nada sinis, kali ini gadis itu malah tertawa. Jadi pangeran nih, gue kira supir, goda Ariana. Aduh, Tuan Putri tega sekali. Masa pangeran tampan begini dibilang supir, jawab Adrian dengan begitu narsis. Ariana tertawa. Beneran deh lo itu cocok jadi aktor, drama banget soalnya. Adrian menggeleng. Pangeran kan maunya jadi pendamping hidup Tuan Putri bukan aktor. Ariana berdecak malas. Ngerdus mulu lo. Buruan jalan. Gue udah lapar ini. Siap Tuan Putri. Adrian mulai menjalankan mobilnya. 30 menit kemudian mereka sampai di gedung apartemen yang mereka tempati. Adrian kembali membukakan pintu mobilnya untuk Ariana, dengan gaya ala-ala pangeran. Sesuai dengan kesepakatan mereka, untuk makan malam ini, Adrian yang memasak. Untuk pertama kalinya Ariana memasuki flat milik Adrian. Flat ini memiliki ukuran yang sama besar dengan flat Ariana. Letak ruangan-ruangannya juga tidak ada yang berbeda. Bahkan catnya juga sama dengan milik Ariana. Setelah membersihkan diri, Ariana baru mengunjungi flat Adrian yang ternyata memiliki password tanggal lahirnya sendiri. Kenapa passwordnya tanggal lahir gue? Waktu Tania yang nempatin juga passwordnya itu. Tanya Ariana setelah puas mengamati isi apartemen Adrian. Adrian mengedikan bahunya. Karena gue pengennya itu. Well, karena Tania juga ngefans sama jadi dia nggak protes atau mungkin dia nggak nyadar kalau itu tanggal lahir lo kali. Terus kenapa Tania nggak tinggal di sini aja bareng lo? Gue suruh balik ke rumah bunda sih lebih tepatnya, abisnya dia berisik. Ariana menyenggol bahu Adrian. Jahara banget lo ngusir adek sendiri. Lagian dianya kalem gitu, lo tuh yang berisik. Adrian mendengus. Belum tahu lo dia itu lebih cerewet dari gue, mana heboh banget lagi. Di depan lo sih wajar aja dia kalem,
harus jaim dong kalau di depan idola. Gitu-gitu juga dia adek lo kali. Gue jadi pengen tahu hebohnya dia kayak gimana. Sebenarnya gue juga belum pernah ngobrol secara personal sih sama dia, cuma selewat-selewat aja. Boleh tuh, lo tinggal ke rumah aja. Rumah gue selalu terbuka buat lo. Apalagi kalau lo nya udah ofisial jadi bagian dari keluarga gue. Bunda lo mau ngangkat gue jadi anak? Tanya Ariana. Adrian mengacak-acak rambut Ariana. Cek, bukan anak angkat, tapi anak mantu. Idih, enak aja, itu kan maunya lo, cibir Ariana. Oke, sekarang Chef Adrian mau masak buat Tuan Putri. Tuan Putri tinggal duduk manis aja. Sebentar lagi pangeran akan kembali. Adrian sudah mengganti pakaian kerjanya dengan kaos dan celana pendek. Ariana tertawa sambil berpotong dagu. Ini serius gak apa-apa lo yang masak. Padahal tadi gue cuma bercanda, lo kan baru pulang kerja, pasti masih capek. Adrian menepuk dadanya bangga. Gue kan kuat, cuma masak doang itu gak ada apa-apanya. Ariana mencibir. Ya udah sana kalau kuat. Masakin yang enak buat gue. 30 menit kemudian aroma lezat masakan mulai menguar ke setiap sudut ruangan di apartemen Adrian. Makan malamnya sudah siap. Ariana juga ikut membantu Adrian memasak. Alhasil mereka jadi masak berdua. Romantis banget, kan? Ariana tidak mau dirinya hanya bersantai sedangkan Adrian memasak untuknya. Karena dia juga tahu Adrian pasti lelah seharian berada di kantor. Jadi, Ariana harus tahu diri dengan membantu Adrian. Meski pria itu sudah melarangnya dan meminta Ariana menunggu saja di meja makan. Nggak ada teriyaki, soalnya bahannya kurang. Tutur Adrian sambil meletakkan makanan di meja. Ariana mendengus. Yaelah, gue nggak tiap hari ya makan teriyaki. Lagian kan ada ayam goreng sama aja dong. Kalau kita lagi makan bareng gini, gue jadi kebayang masa depan kita nanti. Apalagi kalau udah punya anak pasti seru banget ya. Ariana geleng-geleng kepala. Khayalan lo itu kejauhan. Mimpi itu bisa jadi kenyataan. Biarin aja sekarang cuma bisa berkhayal. Kapan-kapan pasti kesampaian. Mungkin tahun ini, atau tahun depan. Lo maunya kapan? Kenapa nanya gue? Itu kan khayalan lo. Karena khalayan gue ini ada hubungannya sama lo, jadi gue harus nanya dong lo maunya kapan. Siapa tahu khalayan gue jadi cepat terkabul. Jadi mau gue nikahin kapan? Ariana cemberut. Apaan sih? Kenapa jadi bahas gituan? Lagian gue juga belum kepikiran buat nikah dalam waktu dekat ini. Adrian menatap Ariana dalam-dalam. Berarti kalau gue buat lo berubah pikiran dan akhirnya mau nikah sama gue, lo nggak bisa nolak dong. Bersambung.